قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا حماد عن أبي جمرة الطبعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم إلينا وفود بني القاسم فقالوا يا رسول الله لسنا نصل إليك فقال يا رسول الله إن هذا الحي من بني ربيعة فلسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بعمل نأخذ به وندعو من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وشبك بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تبدى لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدبة والنقير والهمتم والمزفت. Seperti antum lihat di dalam matan dari jalan Zuhair, haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salamah dari Aisyah dengan lafaz seperti ini. Walam yufassil man qailuhu, tidak ditafsil siapa yang berbicara karena sibuk bisabab asyugul ma'a Rasulillah. Maka siapa yang berbicara di sini? Apakah Nabi? Apakah Aisyah? Di saat dia mengatakan aku mempunyai hutang Ramadan atasku dan aku tidak mampu kecuali membayarnya di bulan Sya'ban, kemudian menyebutkan karena sibuk dengan Nabi. Dari mana ucapan karena sibuk dengan Nabi? Apakah masih bersambung ucapan Aisyah atau ucapan rawi yang lain? Sebagai penjelas, karena ini kalimat penjelas. Kenapa Aisyah tidak bisa mengqadha sebelum bulan Sya'ban? Karena sibuk dengan Nabi. Dari mana ucapan karena sibuk dengan Nabi ini? Apakah dari Aisyah itu sendiri? Jika datang dari Aisyah itu sendiri, berarti hadisnya muttasil, bersambung. Namun jika dia jumlah mufassarah, pentafsir dari rawi yang selain Aisyah, jumlah yang mentafsirkan, maka bisa menjadi mudraj. Makna mudraj di dalam ilmi mustalah hadis, ucapan dari beberapa rawi yang terwahamkan, dianggap sebagai ucapan sahabat ataupun Nabi dan yang lainnya. Maka dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sini dari jalan Zuhair, haddatsana Yahya an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya as-saumu min Ramadan fama astati an aqdi ila fi Sya'ban. Qala Yahya, man Yahya huna? Ibnu Sa'id Al-Ansari. Asyuglu minan nabi atau asyuglu bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diriwayat Imam Al-Bukhari. Ditafsir oleh Imam Al-Bukhari bahwa yang mengatakan jumlah tafsir bahwa sibuknya Aisyah karena sibuk bersama Nabi, itu ucapan Yahya, bukan ucapan Aisyah. Dan bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim itu juga di riwayat yang lain dari jalan Sulaiman bin Bilal, haddatsana Yahya ibnu Sa'id, dengan sanad ini. Dan disebutkan qala Yahya wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Yahya yang mengatakan karena sibuk bersama Nabi, karena kedudukan dia bersama Nabi, dari dua riwayat seperti itu. Dan di riwayat yang lain min tariq Ibnu Juraid haddatsani Yahya ibnu Sa'id, terus sama sanadnya dari Abi Salamah dari Aisyah. Wa qala fadhanantu anna dalika limakaniha minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yahya yaquluhu. Berarti siapa yang berbicara? Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari.
Fadonantu anna dalika limakaniha minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahya yang mengatakan bahwa aku mengira bahwa Aisyah itu sibuk karena dia sibuk dengan Nabi. Ini dari ucapan Yahya ibnu Sa'id. Dan datang dari jalan yang keempat, dari Abdul Wahhab dan Sufyan. Dua-duanya meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari dengan sanad yang sama dari Abi Salamah dari Aisyah. Walam yadhkura fil hadits asyghul bi Rasulillah. Maka di riwayat Ibnu Juraid dan di riwayat Abdul Wahhab dan Sufyan meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id tidak ada asyghlu bi Rasulillah, tidak ada lafaz itu. Hanya disebutkan sampai aku tidak mampu mengqadanya illa fi Sya'ban titik. Tidak ada tambahan. Dan begitupun di kitab Al-Muwatta dan Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Hafs, dan juga dari jalan Hafs dari Yahya dari Abi Salamah berkata Aisyah, in kana liyakunu alayya shaum min syahri Ramadan fama aqdiyahu hatta ya'ti asy-Sya'ban wa lam yadhkur az-ziyadah. Sama seperti riwayat Sufyan dan Abdul Wahhab, maka riwayat Hafs pun yang diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya Muwatta dan Imam Ibnu Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan dari langsung Yahya ibnu Sa'id tanpa menyebutkan tambahan asyghul bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan arafna bihadihi turuq anal jamaah minasiqat ma yarwuna hada lafad min qawli Aisyah. Maka semua rawi-rawi dari murid-muridnya Yahya ibnu Sa'id al-Ansari tidak menyebutkan dari Aisyah dengan lafaz tambahan asyghul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sebab itu ucapan di Sahih Muslim tersambung antara ucapan Aisyah kemudian asyghul bi Rasulillah. Kalimat asyghul bi Rasulillah ini bukan ucapan Aisyah. Lalu kenapa Imam Muslim mencatatnya di dalam sahihnya? Itulah, pertama dia namanya juga manusia, kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari lebih kuat daripada Imam Muslim. Imam Al-Bukhari mengeluarkan dari sahihnya dari jalan Zuhair, haddatsana Yahya an Abi Salamah dari Aisyah, kemudian ditambih oleh Imam Al-Bukhari dicatat qala Yahya asyghlu minan nabi. Berkata Yahya tafsir asyghlu minan nabi dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, bukan dari Aisyah. Maka ini kecerdasan Imam Al-Bukhari, dan ini lebih menunjukkan Imam Al-Bukhari lebih kuat. Dan begitupun Imam Muslim telah menyebutkan perkara ini di sahihnya, namun qadarallah di hadis yang kita baca ini di sanad Zuhair ibnu Muawiyah, qadarallah Imam Muslim tidak memisahkannya, sehingga jadilah penyakit bahwa dia disangka oleh para pembaca dari ucapan Aisyah ternyata dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih, namun hanya kepada lafaz tidak bisa aku mengqadanya illa fi Sya'ban titik, selesai. Adapun asyghlu ma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini ucapan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Maka ucapan dari para ulama terdahulu tentang tambih permasalahan ini pun telah disebutkan oleh para ulama seperti Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan At-Tayalisi
meriwayatkan dari jalan Abu Awanah, haddatsana Ismail As-Suddi dari Abdullah Ibnul Bahi an Aisyah. Maka di sini kami mendatangkan jalan yang lain yang tidak sama sekali berhubungan dengan Yahya ibnu Sa'id dari Abi Salamah dari Aisyah, tapi dari jalan yang lain dari Abu Awanah, dari Ismail As-Suddi dari Abdullah ibnul Bahi dari Aisyah. Berkata Aisyah, "Ma kuntu aqdi ma yakunu alayya min Ramadan ila fi Sya'ban hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka di hadis yang datang selain jalan Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, ternyata lafadznya hanya sampai aku tidak mampu kecuali membayarnya di bulan Sya'ban. Tidak ada as-sugul bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini lebih mempertegas bahwa permasalahan tambahan as-sugul bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Sahih Muslim tadi adalah lafaz yang mudraj. Apa mudraj? Disangka ucapan dari matan yakni Aisyah, padahal dia ucapan dari rawi yakni Yahya ibnu Sa'id, dan penulis kitab tidak mentambih sehingga difikirnya oleh para pembaca hadis dia ucapan Aisyah, padahal bukan ucapan Aisyah, ucapan Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Maka pendalilannya tadi kami berikan jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan Abu Daud atau Yalisi dari jalan Abu Awanah dari jalan Ismail As-Suddi, dan Ismail As-Suddi adalah Abdurrahman ibnu Abi Karimah, dan Abu Awanah Fadl Abu Awanah Wadah al-Yaskuri Imam. Maka hadis ini hadis yang hasan dikarenakan Ismail As-Suddi dan juga Abdullah ibnul Bahi sadukon, dua-duanya saduk yang meriwayatkan dari Aisyah. Maka sanad ini hasan, dan permasalahan ini telah dibahas oleh para ulama sebelum kita. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menukilkan dari ucapan para ulama yang sebelumnya bahwa hadis ini adalah hadis yang mu'al, berpenyakit, terutama lafaz as-suglu bi Rasulillah, dia adalah hadis yang mudraj, seharusnya dari ucapan Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, hadis Aisyah hadis yang sahih, bisa diamalkan tentunya, dan kita katakan muttafaqun alaih. Maka oleh sebab itu penulis memberikan tambih illa lafdhu as-suglu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu mu'al. Setelah kami jelaskan tadi, berpenyakit dari apa jenisnya, mudraj. Maka ini juga contoh bagaimana penulis kitab menyebutkan lafaz ini yang sahih dan lafaz ini tambahannya dhaif, menunjukkan bahwa penulis di sini yataharra bisihhah, dia bertanggung jawab memasukkan hadis-hadis yang sahih, hanya lafaz